Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menjadi salah satu menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 27 November sore hari ini. Dan Purbaya mengatakan dia dipanggil untuk membahas terkait subsidi gas LPG Tribuners, dan saat ditanya apakah akan ada penambahan kuota LPG subsidi, Purbaya mengaku belum mengetahuinya. Purbaya memastikan dia membawa data-data mengenai perekonomian jika dibutuhkan oleh Prabowo Subianto. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia ini tampak menggelar pertemuan di kantor Kementerian ESDM pada Selasa 25 November 2025, dan pertemuan ini terkuak melansir laman Instagram Purbaya yakni @menkeu.ri. Dalam unggahannya, Purbaya ini tampak menghadiri rapat dan kemudian bertemu Bahlil, dan kedua menteri tersebut membahas subsidi LPG dan kuota LPG di periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menariknya, pertemuan dua tokoh ini berlangsung singkat, hanya sekitar 30 menit saja. Dalam rapat singkat tersebut, tokoh yang hadir tidak hanya Menko Purbaya dan juga Bahlil. Dalam unggahan di media sosial Purbaya ini tampak Kepala BP BUMN Doni Oskaria serta Dirut Pertamina Simon Aloysius Sumantiri juga hadir. Dan lebih jauh, Purbaya mengatakan komitmen ini bertujuan untuk menjaga setiap rupiah #uang kita atau APBN agar bisa membawa manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dan Purbaya mengapresiasi Bahlil yang telah cepat mengambil keputusan dalam menjaga subsidi LPG. Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa terlibat debat dengan anggota Komisi 11 DPR fraksi PDIP Dolvi Othniel Frederick Palit Dolvi mempertanyakan salah satunya tentang kinerja Purbaya dalam mengelola APBN di mana berpotensi menambah utang Tribuners. Purbaya sembari bercanda lantas mempertanyakan kepada anggota Komisi 11 Kardaya Warnika saat menjawab pertanyaannya, apakah Dolvi menghormati Purbaya atau apakah Dolvi ini menghormati dirinya? Di mana seperti kita ketahui Tribuners, Purbaya menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Gedung DPR Jakarta pada Kamis 27 November hari ini, dengan agenda rapat ialah pembahasan kinerja perekonomian triwulan 3 2025. Wakil Ketua Komisi 11 fraksi PDIP Dolvi Othniel Frederick Palit ini mencecar Menko Purbaya tentang anggaran yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, Dolvi juga menyoroti soal rasio utang terhadap PDB yang menjadi KPI atau menjadi KPI Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Fauji. Tadi sudah datang banyak pertanyaan, pernyataan dari anggota dan pimpinan. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menjawab. Yang utama saja Pak, secara tematik. Selebihnya Bapak bisa jawab secara tertulis. Saya persilakan. Makasih Pak Ketua. Ini pertanyaannya berat-berat semua. Kalau saya jawab nggak selesai satu hari nih kalau mau jawab semua. Jadi kan, tapi kalau yang vocation sudah ada program khusus lagi dari Presiden yang cukup signifikan. Tapi saya pikir betul juga SMK harus diperhatikan. Dan yang paling penting adalah gini, kita ciptakan lapangan pekerjaan buat SMK itu. Itu kalau ekonominya tumbuhnya kayak sekarang ya susah. Tapi kalau ke depan saya pikir lulusan SMK juga akan segera dapat kerjaan dengan relatif mudah dibanding sekarang dibanding kemarin. Untuk Pak Kardaya dari Gerindra, senior saya yang nggak boleh ngelawan beliau, biar gimana beliau dari senior saya, junior sama menghormati senior. Tapi barusan menurut Bapak, Pak Dolvi menghormati saya nggak Pak? main. Just gitu. Just senior sedikit. Oke, nggak bercanda Pak, bercanda. Jadi banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi tenggat 1 tahun kepada dirinya untuk bisa membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC.
Jika tidak, DJBC terancam dibekukan dan 16.000 pegawainya akan dirumahkan, Tribuners. Langkah ini menyusul citra buruk yang melekat pada lembaga tersebut sejak lama, baik di mata publik maupun di mata pemerintah. Purbaya sendiri menegaskan reformasi DJBC harus dilakukan secara fundamental. Purbaya menyebut, apabila perbaikan ini tidak menghasilkan kepuasan publik, pemerintah bisa saja mempertimbangkan langkah ekstrim, termasuk mengembalikan fungsi kepabeanan kepada lembaga swasta seperti SGS atau Société Générale de Surveillance kepada era sebelumnya, atau bahkan merumahkan seluruh pegawai Bea Cukai, Tribuners. Dengan tegas, Purbaya mengatakan kalau Bea Cukai ini nggak bisa diperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS seperti zaman dulu. Perlu diketahui, Tribuners, Presiden kedua Soeharto sempat membekukan DJBC pada 1985 lalu karena banyaknya praktik pungli dan penyelundupan. Pembekuan ini sendiri dilakukan hingga tahun 1995. Purbaya sendiri bilang seluruh aparatur DJBC kini menyadari ancaman tersebut dan menunjukkan komitmen tinggi untuk mulai berubah. Jika tidak, sebanyak 16.000 pegawai Bea Cukai akan dirumahkan. Dan Purbaya mengatakan orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi dan mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerjanya. AI mulai diterapkan untuk deteksi under invoicing, Tribuners. Sebagai bagian dari reformasi, Purbaya ini mengatakan Kementerian Keuangan dan DJBC ini mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan AI di berbagai stasiun bea dan cukai, dan implementasi ini disebut akan mempercepat pendeteksian praktik under invoicing yang selama bertahun-tahun menjadi celah besar dalam penerimaan negara. Dan Purbaya juga mengatakan upaya pembenahan ini sedang berlangsung dan mulai menunjukkan perkembangan. Purbaya memperkirakan tahun depan DJBC akan bekerja dengan baik dan juga profesional. Di Pelabuhan Sabang sama di Pelabuhan Batam itu Bea Cukai gimana caranya untuk kita akan beresin. Jadi Bea Cukai saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Depan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman lah. Artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Ada potensi karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Jadi orang Bea Cukai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.